MX Corp. Maxi dan Eve menaiki lift menuju lantai bawah sambil bergandengan tangan. Sesampainya di halaman perusahaan itu, keduanya melihat sebuah mobil mewah berwarna putih sudah terparkir di sana. "Itu mobilnya Max?" tanya Eve penasaran. "Iya sayang, kamu suka?" Eve mengangguk lalu memeluk kekasihnya itu dengan erat. Dia sangat menyukai mobil itu. "Makasih ya Max." "Cup," ucap Eve sambil mengecup pipi Maxi. Melihat Eve begitu bahagia, Maxi pun tersenyum lebar. Maxi menggandeng tangan Eve menuju mobil itu, lalu membukanya dan mempersilakan Eve untuk masuk ke dalam. "Masuk sayang. Mau tes?" tanya Maxi. "Mau." "Ayo," ajak Eve, lalu keduanya masuk ke dalam mobil itu. Maxi sudah siap duduk di bangku penumpang, dan Eve bersiap mengendarai mobil barunya itu. "Go now, Eve," titah Maxi. Eve mengangguk semangat, lalu melajukan mobil barunya berkeliling jalanan di kota itu. "Langsung ke Hotel Green Elite sayang. Ini juga sudah mau jam makan siang. Lebih baik kita menunggu di sana," ucap Maxi. "Oke Max." Eve melajukan mobil itu dengan kecepatan rata-rata, dan dalam setengah jam akhirnya mereka tiba di area parkiran hotel itu. Eve memarkirkan mobilnya, lalu keduanya keluar dari dalam mobil dan kembali bergandengan tangan masuk ke dalam hotel. "Kamu tunggu di sini sebentar ya sayang. Aku akan menanyakan resepsionis hotel ini dulu apakah WO itu sudah sampai atau belum," ucap Maxi. "Iya Max." Eve duduk di sofa hotel itu untuk menunggu Maxi. Tidak lama, Maxi kembali menemui Eve di ruang tunggu hotel itu. "Udah?" tanya Eve. "WO itu belum datang sayang. Kita tunggu di sini ya. Atau kamu mau kita makan siang dulu?" tanya Maxi lagi. "Aku belum lapar Max. Kita yang kecepatan datang ke sini tadi." "Ya udah nggak apa-apa. Sebaiknya kita tunggu di sini saja." Eve menarik tangan Maxi agar kekasihnya itu duduk di sana juga. Keduanya pun saling bercerita sambil menunggu orang yang akan mereka temui siang ini. "Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, kamu mau kita tinggal di rumah Daddy Jason, di apartemen, penthouse atau tinggal di mana aja asal sama kamu Max?" jawab Eve cepat. "Kenapa kamu nggak mau memilih salah satu dari yang ku sebutkan sayang?" tanya Maxi lagi. "Aku percaya sama kamu. Kamu pasti sudah memikirkan semuanya sebelum kita menikah. Dimanapun suamiku tinggal, maka aku akan ikut ke sana," jawab Eve. Maxi tersenyum kecil mendengar ucapan Eve. Dia merogoh ponsel dari saku celananya, lalu menunjukkan sesuatu dari ponsel itu. "Coba lihat ini sayang. Apa kamu suka?" tanya Maxi. Eve membelalakkan matanya saat melihat sebuah foto penthouse mewah di ponsel itu. "Cantik Max. Penthouse siapa?" "Milik kita sayang. Kita akan tinggal di sana setelah menikah." "Zian. OMG Max. Kamu benar-benar sudah menyiapkan semuanya sebelum kita menikah," ucap Eve tidak percaya. "Semua sudah lama kusiapkan sayang jauh sebelum kita menemukan Vania dulu. Karena aku memang sudah seserius itu untuk menikahimu dulu." Eve menatap Maxi dan tersenyum, lalu memeluk lengan kekasihnya itu. Entahlah, tapi dia senang melihat keseriusan Maxi dalam hubungan mereka selama ini. "Oh iya sayang, andai nanti kita sudah menikah kira-kira kamu mau kita punya anak berapa?" tanya Maxi. "Max, kenapa malah langsung membahas anak? Kita bahkan belum." "Memangnya kenapa sayang? Kan hanya bertanya. Kalau bisa memilih aku maunya kita punya anak 3 dan semuanya laki-laki," ucap Maxi. Eve mengerutkan keningnya, lalu tertawa mendengar ucapan Maxi. "Kenapa harus laki-laki Max? Kamu nggak suka kalau punya anak perempuan?" tanya Eve. "Suka sayang. Hanya saja aku berharap anak-anak kita nanti laki-laki semua supaya di dalam rumah kita hanya kamu yang cantik." "Hahaha. Kalau udah tua nanti nggak akan cantik lagi Max.
Selamanya akan tetap cantik di mataku sayang. Bagaimana, kamu setuju kalau anak kita nanti laki-laki semua? Aku sih terserah Max. Kalau Tuhan memberi kita anak laki-laki atau perempuan, aku tetap akan senang. Maxi mengangguk sambil mengusap pucuk kepala Eve. Dert dert dert. Ponsel Eve bergetar. Dia melihat nama penelpon di layar ponselnya dan langsung menjawab panggilan itu. Halo dok. Jawab Eve. Iya dokter Eve. Apa kamu tidak masuk kerja? Saya datang ke ruangan kamu untuk mengajakmu makan siang tadi tapi sepertinya. Siapa sayang? Tanya Maxi tiba-tiba. Dokter rumah sakit Golden Hospital, Max. Dia mencariku untuk mengajak makan siang, jawab Eve pelan. Maxi mengerutkan keningnya dan menatap Eve dengan tajam. Laki-laki? Tanya Maxi lagi. Eve mengangguk. Maxi mengusap wajahnya kasar, lalu menarik ponsel Eve dan menjawab panggilan itu. Halo, dokter yang terhormat. Tolong jangan menghubungi calon istri saya kalau tidak ada kepentingan rumah sakit. Saya calon suami Eve tidak suka kalau Anda menelpon dia hanya untuk mengajak makan siang. Mengerti? Maxi langsung memutuskan panggilan itu, lalu mengembalikan ponsel Eve dengan wajah kesal. Max, kamu marah? Tanya Eve. Apa dia sering menemuimu saat di rumah sakit? Apa dia selalu mengajakmu untuk makan siang? Cecar Maxi. Nggak sering Max. Hanya kalau kami satu shift saja. Aku nggak suka ada pria lain mendekatimu sayang. Fix, kamu harus resign dari rumah sakit itu secepatnya. Atau aku habisi pria-pria yang coba-coba mendekatimu. Eve menghela napas kasar, lalu menggenggam tangan Maxi. Iya, aku resign. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengannya Max. Kamu jangan marah ya, bujuk Eve. Maxi mengangguk, lalu menarik Eve dalam pelukannya. Dia tidak akan membiarkan pria manapun mendekati kekasihnya itu. Tidak lama, WO yang mereka tunggu pun tiba di sana. Mereka berjalan menuju ballroom hotel itu dan mulai membahas semua tentang dekorasi dan tema pernikahan sesuai keinginan Eve. Rumah sakit Tiara Kasih. Juan, Tania, dan Audrey sudah sampai di rumah sakit itu. Mereka saat ini sedang berada di ruangan USG untuk memeriksakan kandungan Tania. Tampak seorang dokter wanita sedang mengolesi gel pada permukaan perut Tania dan menggerak-gerakkan transducer di area perut Tania. Nyonya, kandungan Anda sudah berusia 16 minggu. Kedua janin Anda sangat sehat dan aktif. Sebentar. Saya akan melihat jenis kelamin mereka, ucap dokter itu sambil fokus menatap layar monitor. Juan ikut memperhatikan layar monitor itu sambil tangannya memegang tangan Tania. Adiknya Al yang mana Pak? Tanya Audrey. Itu sayang yang gerak-gerak. Coba kamu lihat. Tania hanya tersenyum kecil melihat betapa antusiasnya bocah itu untuk melihat adik-adiknya yang masih berada di dalam kandungannya. Dia berharap semoga nanti anak-anaknya itu akan saling menyayangi satu sama lain. Wah, selamat Nyonya, Tuan. Bayi kembar kalian berjenis kelamin perempuan, ucap dokter itu. Sayang, kamu dengarkan apa kata dokter itu? Bayi-bayi kita berjenis kelamin perempuan, ucap Juan pada Tania. Tania mengangguk senang. Juan mengecup kening istrinya itu sekilas, lalu kembali menatap layar monitor itu. Kalau jenis kelamin perempuan itu artinya adik-adiknya Al cantik kan Pak? Tanya Audrey tiba-tiba. Iya sayang. Adik kamu cantik 2-2-nya, jawab Juan. Yeay. Nanti Al akan jagain adik-adik Al sampai besar, ucap Audrey semangat. Pinter putra papa dan mama. Kamu harus jagain adik dan mama kamu ya, sahut Juan. Audrey mengangguk. Setelah selesai memeriksakan kandungan Tania, mereka pun menaiki lift menuju lantai 5 untuk menemui bodyguard Tania yang masih dirawat di sana. Tok tok tok. Juan mendorong pintu ruangan bodyguard itu, dan mereka masuk ke dalam untuk menjenguknya.
Kebetulan ada seorang dokter yang sedang memeriksa bodyguard itu. Akhirnya Juan pun menanyakan langsung kondisi bodyguard istrinya itu. "Dokter, bagaimana keadaannya?" tanya Juan. "Pasien sudah sangat baik Tuan. Saya sudah mengizinkannya untuk pulang," jawab dokter itu setelah selesai memeriksanya tadi. "Oh syukurlah. Terima kasih dok." "Sama-sama Tuan. Kalau begitu saya permisi dulu," pamit dokter itu. Juan mengangguk, lalu menghampiri bodyguard itu yang masih berbaring. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Juan. "Sangat baik Tuan. Dan kalau memang dokter sudah mengizinkan saya pulang, bolehkah kalau saya pulangnya hari ini Tuan?" tanya bodyguard itu. "Kalau kamu sudah merasa sangat baik maka kamu bisa pulang hari ini. Aku akan menelpon Jack dan memerintahkannya ke sini untuk mengantarmu nanti. Tunggu dia sampai datang ya," titah Juan. "Baik Tuan. Terima kasih sebelumnya. Aku yang harus berterima kasih denganmu. Nanti kalau kamu sudah merasa kuat untuk masuk bekerja, silakan langsung datang saja ya. Masalah gajimu selama ini, jangan khawatirkan itu. Aku tetap membayarnya." Bodyguard itu menunduk sopan. Setelah berpamitan, Juan bersama istri dan anaknya menaiki lift menuju lantai bawah. Dia membayar semua administrasi bodyguardnya itu selama dirawat di sana, menebus semua obat-obatannya sekalian. Tidak lupa juga dia menebus resep obat yang diberikan dokter kandungan tadi untuk istrinya. "Udah Mas?" tanya Tania. "Udah sayang. Ayo kita ke mobil," ajak Juan. Ketiganya bergandengan tangan menuju parkiran mobil mereka. Setelah masuk ke dalam mobil, Juan pun merogoh ponsel dalam saku celananya. Dia ingin menelpon Jack untuk memerintahkan asistennya itu agar mengantarkan bodyguard itu pulang nanti. JF Company. Menjelang sore, semua pekerjaan Jack sudah selesai. Saat ini dia sedang duduk sambil berbalas chat dengan Vania. Sejak tadi sebenarnya Jack ingin menghubungi Juan untuk minta izin pulang cepat, tapi dia berpikir dua kali karena belakangan ini dia sudah sering minta izin, jadi dia merasa sungkan pada bosnya itu. "Bi, tunggu 1 jam lagi aku pulang kerja ya. Nanti aku langsung ke sana nemui kamu," tulis Jack. "Iya Bu. Nanti kamu hati-hati di jalan ya. Ingat loh jemputnya ke rumah Kak Jessica. Bentar lagi aku mau ke sana jengukin baby Raina," balas Vania. "Iya sayang, aku ingat kok. Tungguin aku di sana ya." Bentar Bi, Tuan Juan nelpon aku," tulis Jack. Jack langsung menggeser tombol hijau pada layar ponselnya saat melihat nama Juan menghubunginya. "Halo Tuan," jawab Jack. "Halo Jack. Apa kamu masih sibuk sekarang?" tanya Juan dari seberang. "Tidak Tuan. Semua pekerjaan sudah beres. Kalau begitu sekarang kamu datang ke rumah sakit Tiara Kasih ya. Antarkan bodyguard itu pulang. Aku baru saja menjenguknya dan dokter sudah mengizinkannya pulang hari ini. Kamu mengerti Jack?" "Baik Tuan. Saya akan segera ke sana. Tapi setelah mengantarkannya nanti, apa saya harus kembali lagi ke perusahaan Tuan?" tanya Jack ragu-ragu. "Nggak usah Jack. Kamu langsung saja pulang. Hati-hati nanti saat di jalan." "Baik Tuan." Telepon itu terputus. Jack langsung bersiap-siap membereskan meja kerjanya, lalu keluar dari ruangan itu dan langsung menaiki lift menuju lantai bawah. Dia berjalan menuju parkiran mobilnya dan langsung melaju dengan kencang menuju rumah sakit Tiara Kasih. Sesampainya di rumah sakit itu, Jack langsung menuju kamar bodyguard itu dan mengantarkannya pulang ke rumah. Akhirnya aku bisa ke kota sebelah sekarang menemui Vania." Jack menarik napas lega setelah mengantarkan bodyguard itu. Dia langsung merogoh ponselnya dan menelpon Vania untuk memberitahu gadis itu kalau dia akan jalan ke sana sekarang. Tut. "Halo Bu," jawab Vania. "Halo Bi. Aku mau jalan ke sana sekarang. Kamu udah berangkat ke rumah Jessica atau masih di perusahaan Lexi?" tanya Jack.
Aku masih di perusahaan Lexi, Bu. Kamu datang ke sini aja ya. Ku tunggu. Oke, Bi. Kalau gitu ku tutup dulu teleponnya ya. Iya, Bu. Kamu hati-hati ya di jalan. Siap sayang. Jack memutuskan panggilan itu dan langsung melaju dengan kecepatan tinggi menuju kota sebelah. Tidak sabar rasanya dia ingin bertemu dengan pujaan hatinya itu. Bi. Aku udah di depan perusahaan Lexi. Kamu di mana? Tanya Jack saat tiba di parkiran perusahaan itu. Dia baru saja tiba di sana setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam tadi dan langsung menghubungi kekasihnya itu. Tunggu sebentar ya. Aku keluar sekarang. Jack keluar dari dalam mobilnya, lalu berdiri di sana sambil menunggu Vania. Tidak lama, tampak Vania keluar dari perusahaan itu dan menemuinya. Jack, panggil Vania. Sayang, ayo masuk ke mobil. Kita langsung ke rumah Jessica. Tanya Jack. Ke toko pakaian anak sebentar ya, Bu. Aku mau beli beberapa pakaian untuk baby Raina, jawab Vania dan masuk ke dalam mobil itu. Oke, Bi. Kita jalan sekarang ya biar nggak kemalaman. Vania mengangguk setuju. Jack mengendarai mobilnya keluar dari area perusahaan itu dan singgah di toko pakaian anak sesuai permintaan Vania tadi. Sesampainya di toko pakaian anak, keduanya turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam toko itu untuk membeli pakaian untuk baby Raina. Dert. Ponsel Jack bergetar. Dia melihat layar ponsel itu, tertera nama Maxi sedang menelponnya. Cepat-cepat dia menjawab panggilan dari calon kakak iparnya itu. Halo Tuan, jawab Jack. Jack, apa kamu sedang bersama Vania saat ini? Tanya Maxi dari seberang. Hah, itu. Aku baru saja melihat kalian masuk ke dalam toko pakaian anak. Nanti saat kamu mengantarkan Vania pulang, kamu jangan langsung pergi ya. Temui aku dulu, ucap Maxi. Baik Tuan, jawab Jack sambil melihat ke arah luar. Sepertinya dia mencari-cari keberadaan Maxi di sana. Jack menyimpan ponselnya kembali setelah panggilan itu terputus. Bu, yuk. Aku udah selesai beli baju untuk baby Raina. Jack tersentak dan mengangguk kecil. Keduanya pun berjalan menuju parkiran mobil dan masuk ke dalam mobil itu. Sesaat Jack terdiam. Dia sedang memikirkan untuk apa Maxi ingin menemuinya nanti. Jack, kamu kenapa tiba-tiba kayak ada yang dipikirkan gitu? Tanya Vania. Hah? Oh itu tadi Tuan Maxi menghubungiku Bi. Sepertinya dia melihat kita di sini tadi. Terus, Tuan Maxi minta agar aku menemuinya nanti saat mengantarkanmu pulang ke rumah Bi. Tapi aku nggak tahu apa yang mau dibahas kakak kamu nanti sampai minta aku nemui dia. Apa ya, gumam Vania. Jack diam. Sesaat dia menatap Vania dan menggenggam tangan gadis itu. Bi, misal kakak kamu membahas tentang hubungan kita gimana? Tanya Jack. Sekarang Vania yang gantian diam. Kalau ditanya seperti itu, sesungguhnya dia belum siap untuk memberitahu hubungannya dengan Jack saat ini pada keluarganya. Bi, kamu siapkan kalau aku berterus terang dengan kakakmu juga dengan orang tuamu mengenai hubungan kita? Tanya Jack lagi. Tapi aku takut Jack. Gimana kalau Mommy dan Daddy menolak? Percaya sama aku sayang. Aku akan meyakinkan orang tua dan kakakmu kalau aku bisa menjaga kamu dengan baik nanti asal kamu siap Bi, ucap Jack meyakinkan Vania. Vania menelan salivanya dan mengangguk kecil. Makasih sayang. Percaya sama aku ya. Mereka pasti menyetujui hubungan kita. Iya Jack. Aku percaya sama kamu. Jack mengusap pucuk kepala Vania, lalu mencium punggung tangan gadis itu. Makasih sayang. Ya udah kita berangkat sekarang ya menjenguk baby Raina, ajak Jack. Iya, yuk. Keburu malam. Jack mengemudi mobilnya keluar dari parkiran toko pakaian anak itu menuju kediaman keluarga Hugo. Dan di sepanjang jalan, Jack terus menggenggam tangan kekasihnya itu sambil sesekali menatap Vania dengan tersenyum.
Sungguh, dunia Jack sudah berwarna sejak mengenal gadis polos yang menjadi kekasihnya saat ini. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.